Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa, memohon berkat Tuhan. Kami datang kepadamu, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah sumber berkat, kasih, dan anugerah memberkati kami semua, jemaat GITJ Jeruwangi, untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini yang terbatas adanya, Tuhan yang memperlengkapi. Kami yakin percaya oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau akan menerjemahkan lebih dalam di dalam setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar pagi hari ini membawa berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, di ibadah minggu pada pagi hari ini, saya berikan tema merindukan untuk tetap bersama. Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 secara khusus, para rasul bersama Tuhan selama, kita lihat bahwa para rasul selama 3,5 tahun bersama Tuhan, dan para rasul merindukan supaya gurunya tetap bersama dengan mereka selamanya, seperti itu. Banyak hal yang telah Tuhan sampaikan dan berikan kepada para murid, sampai kepada kematian, kebangkitan, yang tentunya baru saja kita memperingati Paskah. Bahkan Tuhan berbicara tentang penolong yang lain atau Roh Kudus yang kita nanti juga akan peringati ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 10 hari Pentakosta, hari ke-50, itu adalah turunnya Roh Kudus. Di situ ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus turun atas manusia, sehingga itu menjadi seorang penolong yang lain. Dan Roh Kudus itu yang tetap tinggal di dalam hati para rasul, yang akan mengajar dan menerjemahkan maksud Tuhan kepada mereka. Kehadiran Tuhan selama 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga, yang juga akan kita peringati hari Kamis nanti, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, menjadikan bukti betapa kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup para rasul dan kepada umatnya kita hari ini. Tuhan Yesus berkata di dalam
kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan kedua, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menenangkan hati para murid perihal rencana Allah dalam rangka menyelamatkan manusia pada waktu itu. Dan situasi ketika ada krisis iman para murid, oleh karena mereka mendengar dan mereka menangkap dari apa yang dibicarakan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang proses penyalibannya, tentang proses kematiannya dan kebangkitannya akan segera tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti para rasul merindukan untuk tetap bersama itu terlihat ketika yang pertama, mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Tuhan berkata dia akan pergi, namun dia juga akan kembali. Dan ketika kita membaca dalam ayat yang pertama dan kedua, Ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dimanapun mereka pergi, Tuhan tetap bersama mereka dalam konteks para rasul pada waktu itu. Kalau saya membaca ayat yang ketiga, Tuhan katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau tadi awal saya katakan bahwa Tuhan pergi, tetapi juga untuk kembali. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan para murid kemudian tanpa pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan. Oleh karena itu, sebenarnya ada sebuah kerinduan. Mereka tidak mau jauh dari Tuhan seperti itu. Dan Tuhan juga menyediakan tempat bagi mereka. Bahkan juga Tuhan berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini yang membawa mereka semakin sedih. Karena apa? Karena mereka menginginkan untuk tetap bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mereka selalu ingin bersama Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan pergi untuk kembali dengan memberi kepastian tempat. Kalau kita baca dari awal, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan memberikan kepastian tempat, kepastian kebersamaan, kepastian jalan. Kalau kita baca dalam ayat yang keempat, dikatakan di situ, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kepastian jalan sehingga para murid menjadi tahu pasti jalan ke sana, menuju ke sana, dan siapa dia, seperti itu. Kalau kita mungkin membaca sampai ayat yang ke-6, yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita dengar tentang pengakuan Kristus akan dirinya, dikatakan ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sebuah keyakinan yang utuh para murid, sehingga mereka merindukan untuk terus bersama Tuhan seperti itu. Oleh karena itu, kalau pagi hari ini saya memberikan tema merindukan untuk tetap bersama, itu sangat terlihat
ketika mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mereka selalu ingin bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita sementara ibadah di rumah masing-masing, maka beribadahlah dengan penuh rasa hormat kepada Allah kita. Saya percaya bahwa kerinduan kita kepada Allah menjadikan kehidupan kita dan keluarga kita akan memperlihatkan bagaimana rasa hormat kita kepada Allah. Saya yakin percaya ketika kita memiliki kerinduan seperti para murid juga rindu kepada Allah, itu menjadi bagian hal yang luar biasa bagi kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami mendengarkan firman. Tuhan memberkati seluruh jemaat, sehingga apa yang menjadi situasi keadaan hari ini dan pergumulan hari ini, Tuhan yang akan terus memberkati. Dan kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan hari ini akan menjadikan kami semakin dekat Tuhan. Kami semakin rindu selalu bersama Tuhan melalui ibadah-ibadah kami, baik di rumah kami masing-masing maupun kami terus berdoa supaya pandemi ini segera selesai dan kami bisa bersama-sama untuk ibadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, dan kami yakin percaya kuasa, kasih, berkat, anugerah tercurah atas kami semua. Kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya.